Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan ke belakang. Berita pertama, informasi dakwah dari Kota Payakumbuh. Temu ramah penggiat dakwah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Berikut informasinya. Dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah, diadakan pertemuan antara da'i dan penggiat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari Payakumbuh dan 50 Kota. Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah unsur dakwah berasal dari lembaga pendidikan, yayasan, majelis taklim, panitia kajian, DKM masjid, dan seluruh perwakilan penggiat dakwah berjumlah lebih kurang 70 orang. Acara ini berlangsung selama 2 hari, dimulai pada hari Sabtu 10 April 2021 sampai hari Ahad 11 April 2021. Acara dimulai dengan kedatangan peserta di lokasi, yaitu di kawasan Torang Saribulan, Kabupaten 50 Kota, pada sore hari menjelang maghrib dengan penuh sukacita. Diungkapkan Ustadz Hafzan Hafizahullah, salah seorang peserta, setelah sholat maghrib berjamaah secara dadakan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, pembawa acara meminta salah seorang ustadz untuk memberikan kultum kepada seluruh peserta. Kultum kali ini disampaikan oleh dirinya sendiri dengan tema mencintai saudara dengan nasihat. Setelah sholat Isya, kembali pembawa acara meminta salah seorang ustadz untuk membawakan kultum. Kali ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Abul Fadl Hafizahullah dengan pembahasan agar saling berta'awun dan memberikan nasihat antar sesama kaum muslimin. Acara dilanjutkan dengan saling berkenalan dan menjalin keakraban antara sesama peserta. Sesi kali ini berakhir mendekati tengah malam dalam rangka membahas kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selanjutnya pada hari kedua setelah sholat subuh berjamaah, seperti biasa, pembawa acara meminta salah seorang ustadz untuk memberikan kultum. Kali ini disampaikan oleh Ustadz Abu Muslim Hafizahullah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi curhat seperti sebelumnya, menepis isu-isu yang menjadi penghalang dakwah, bantuan sosial, sampai perihal penyediaan tanah, pangdam pengkuburan, dan sebagainya. Tanpa perencanaan sebelumnya, acara juga didatangi oleh Ustadz Ahmad Zawawi Hafizahullah yang juga merupakan salah satu putra daerah Payakumbuh dan 50 Kota. Kemudian tak lama berselang, acara ini juga kedatangan Ustadz Aspri Hafizahullah dari Pekanbaru yang menyempatkan diri untuk singgah di lokasi acara setelah sebelumnya mengisi beberapa agenda kajian di daerah Tanah Datar dan sekitarnya. Diperjumpakan oleh Allah, semoga tempat ini menjadi saksi bahwa yang memperjumpakan kita adalah al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Dengan penuh karismatik, beliau menyampaikan perihal faktor-faktor penunjang keberhasilan dakwah yang kemudian dilanjutkan dengan sesi penutupan oleh ketua panitia dan pembawa acara. Syauki melaporkan. Masya Allah, semoga dengan kegiatan ini mempererat ukhuwah Islamiyah para da'i dan penggiat dakwah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Padang. Masih informasi dakwah. Ramadan 1442 Hijriah, Masjid Al-Hakim di Kecamatan Nanggalo, Padang, fasilitasi jemaah melaksanakan program-program ibadah. Berikut informasinya.
Masjid Al-Hakim yang terletak di Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, kembali memfasilitasi para jamaah yang akan melakukan ibadah selama Ramadan 1442 Hijriah. Diungkapkan Ustadz Taufik selaku Sekretaris Umum Pengurus Masjid Al-Hakim bahwa tahun ini masjid memiliki beberapa program. Yang pertama adalah sholat tarwih, sholat tarwih, dan kita laksanakan 11 rakaat. Kemudian adapun dari malam pertama sampai malam ke-20 kita laksanakan 11 rakaat seperti biasa. Adapun khusus nanti malam 21 sampai terakhir itu adalah malam-malam khusus nanti dalam program tersendiri di program i'tikaf. Maka di sini ada 2 kali yang pertama 10 rakaat, kemudian nanti di tengah malamnya ditambah 13 rakaat. Kemudian insya Allah kita juga akan melaksanakan i'tikaf. Startnya itu seperti tahun-tahun sebelumnya adalah malam ke-21. Adapun untuk kondisi sekarang ini mungkin kita agak batasi jumlah dari peserta yang hadir, tapi kami dari pengurus mungkin membatasi antara 75%, 50-75%. Kita juga di sini menyelenggarakan buka puasa bersama dan ini terkhusus malam-malam i'tikaf khusus untuk program i'tikaf. Dahulu sebelum pandemi itu kita menargetkan sampai 500 berbuka dan 500 untuk sahur. 500 berbuka dan 500 untuk sahur. Adapun masalah pandemi ini sesuai dengan petunjuk dari kesehatan mungkin hanya 50%, atau kalau seandainya melebihi dari itu barangkali kita hanya antara 75 atau 80% dari jumlah sebelumnya. Di samping itu, dengan diadakannya i'tikaf nantinya, ditambahkan Ustadz Taufik bahwa pihak pengurus akan tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, juga beberapa instansi kesehatan lainnya. Mulai dari perlengkapan pribadi yang harus dibawa oleh jamaah, hingga bagi jamaah yang mengalami sakit, tidak diperkenankan untuk ikut i'tikaf di Masjid Al-Hakim. Bagi para muhsinin yang ingin berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengambil bagian demi mengharap pahala dari Allah Ta'ala semata, dapat juga memberikan donasinya. Di antaranya untuk program i'tikaf di nomor rekening 11122225433 atas nama Yayasan Dar El Iman. Untuk program operasional masjid di nomor rekening 100201813 atas nama Masjid Al-Hakim. Semoga infak terbaik yang diberikan oleh kaum muslimin nantinya akan menjadi pahala jariah. Libra melaporkan. Bagi masyarakat yang ingin berdonasi dalam program i'tikaf, dapat menyalurkan donasinya ke rekening BNI Syariah 111-222-5433 atas nama Yayasan Dar El Iman. Kemudian, kami mengingatkan kepada jemaah untuk selalu membawa perlengkapan sholat pribadi dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke informasi pendidikan. Bekali praktek ilmu agama di bulan Ramadan, SMA DIBS gelar pesantren Ramadan 1442 Hijriah untuk para siswa. Berikut informasinya. Sekolah Menengah Atas Dar El Iman Boarding School atau SMA DIBS Padang dalam rangka menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah mengadakan acara pesantren Ramadan bagi para siswa. Dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam bentuk pemberian nasihat atau ceramah-ceramah kepada para siswa terkait materi-materi yang memiliki urgensi penting dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, para siswa juga akan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dan mensimulasikan ilmu yang didapati secara langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Edwin, Rabu 14 April 2021. Ini juga ada
menyebutkan babnya di sini ya. Ya, baik. Untuk agenda pesantren Ramadan kita itu insya Allah akan berlangsung mulai tanggal 12 kemarin itu sampai tanggal 24 April ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan lebih kurang 2 minggu. Tujuan kita melaksanakan agar anak-anak bisa mendapat bekal bagaimana mereka mengaplikasikannya ke dalam masyarakat nanti. Contoh, kita membekali anak-anak dengan praktek sholat jenazah. Jadi di awal mereka kita berikan teori bagaimana praktek teorinya bagaimana penyelenggaraan sholat jenazah, kemudian diikuti nanti siangnya dengan praktek langsung, ya, mulai dari bagaimana cara mengkafaninya, bagaimana menyolatkannya, ya, kemudian bagaimana memandikan dan seterusnya, ya. Dan ini kita harapkan kegiatan ini sangat menarik bagi mereka, jadi tidak monoton hanya ceramah-ceramah saja, tapi juga praktek-praktek yang sebenarnya bisa bagi mereka untuk mereka aplikasikan ke dalam kehidupan mereka nantinya dalam bermasyarakat. Ayat-ayat dalam sholat itu kita jarang. Di samping itu, Ustadz Edwin juga menjelaskan tujuan dari diadakannya pesantren Ramadan ini agar para siswa dapat bekal yang lebih dalam mengaplikasikan semua teori yang diajarkan dalam pesantren Ramadan ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat nantinya. Dijelaskan Ustadz Edwin bahwa pemateri yang mengisi pada pesantren Ramadan ini yakni berasal dari guru-guru Yayasan Darul Iman yang merupakan alumnus dari universitas dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk pelaksanaan pesantren Ramadan ini dilakukan dengan cara tatap muka bagi santri laki-laki, dikarenakan para santri laki-laki masih berada di sekolah. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Namun bagi para santri perempuan dilakukan dengan cara daring atau online, dikarenakan para santri perempuan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing sejak kejadian beberapa santri perempuan terinfeksi COVID-19. Sedangkan bagi para santri perempuan yang menuntut untuk ada praktek pada kegiatan pesantren Ramadan ini dilakukan dengan cara simulasi mandiri. Libra melaporkan. Dengan dibekalinya para siswa untuk melaksanakan praktek ibadah, semoga kelak akan muncul generasi yang taat beribadah dan mengamalkan sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Berita terakhir dari Mentawai. Ajak masyarakat berkontribusi. Yayasan Darul Iman dan Islamic Center Siberut bangun masjid di pedalaman Mentawai. Berikut informasinya. Kunjungan tim Darul Iman Peduli pada tanggal 13 hingga 16 Maret 2021 dalam rangka dakwah sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Siberut Selatan, yakni Desa Ugai. Kunjungan ini bertujuan untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan masjid untuk para mu'alaf yang diikuti oleh Buya Muhammad Elfi Syam, Buya Faisal Abdurrahman, Ustadz Irwan, dan lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Diungkapkan Buya Muhammad Elfi Syam selaku Ketua Yayasan Darul Iman yang ikut dalam tim. Pembebasan lahan yang telah tersedia saat ini sebanyak 1 hektar. Direncanakan sebanyak 2 hektar akan dibebaskan dan sekarang dalam proses. Kita sekarang berada di Ugai, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di lokasi ini belum ada masjid. Maka kita telah membebaskan untuk sementara ini proses sudah aman 1 hektar. Kita ingin membebaskannya 2 hektar dan itu sedang proses. Adapun harga tanah sudah kita berikan. Kemudian kita akan membangun masjid ini 12 kali 12. Memang biaya untuk membangun di sini sangat besar sekali karena semen, 1 sak semen saja itu kalau sampai di sini ini biayanya mencapai 165 1 sak, ya, 165.000, ya.
Nah, tentu mau tak mau kita membangun masjid untuk keperluan masyarakat kita di sini. Pada saat ini, insya Allah kita akan bangun Masjid Ugai ini, di mana Yayasan Darul Iman bekerja sama dengan Islamic Center di Muara Seberut ini, ya. Insya Allah tentu kita akan mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan pembangunan ini. Kurang lebih nilainya adalah 750 juta, ya, 750 juta kurang lebih, ya. Selain pembangunan masjid di Ugai, dijelaskan Buya Elvi, Yayasan Darul Iman juga memperhatikan pembangunan masjid di pedalaman Mentawai, juga memberikan renovasi masjid-masjid yang ada. Untuk masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan masjid ini dapat menyalurkan donasinya ke nomor rekening BNI Syariah 111-555-5705. Selanjutnya, mengirimkan konfirmasi dengan format pembangunan Masjid Ugai, pagar nama, pagar nominal ke nomor 0811 6685 455. Syauki melaporkan. Keterbatasan beribadah bagi para mu'alaf di desa Ugai membutuhkan perhatian dan kepedulian kita bersama. Mari bahu-membahu dalam kebaikan ini dengan menyalurkan wakaf pembangunan masjid di pedalaman Mentawai. Pemirsa dapat mengirimkan donasinya ke nomor rekening BNI Syariah 111-555-5705. Selanjutnya, mengirimkan konfirmasi dengan format pembangunan Masjid Ugai, nama, nominal ke nomor 0811 6685 455. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Dapatkan informasi terupdate di media sosial Kabar Surau, atau bisa mengakses portal berita kita di www.kabarsurau.co.id. Kemudian, redaksi juga menerima informasi berkaitan dengan kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Informasi dapat dikirimkan melalui email redaksi kabarsurau@gmail.com atau bisa melalui WhatsApp redaksi ke nomor 0851 5881 1694. Kami mengucapkan terima kasih kepada yayasan yang telah mengonfirmasikan kegiatan kepada kami. Semoga informasi tadi dapat mencerahkan para pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.